suka belanja ke pasar? Mana yang lebih diminati, belanja di pasar swalayan atau pasar tradisional? Belanja di pasar swalayan memang terbilang lebih keren dan gaul. Namun, tidak semua pasar swalayan dapat memenuhi kebutuhan mendetail seperti pasar tradisional. Bahkan sejumlah pasar tradisional di Palembang berikut memiliki spesialisasi dan menawarkan barang-barang, produk, maupun komoditi yang tidak dimiliki pasar tradisional lain. Berikut pasar tradisional di Kota Palembang yang memiliki ciri khas dan komoditi khusus versi video Limo. Pasar Cinde. Siapa yang tidak kenal pasar satu ini? Pasar Cinde merupakan salah satu pasar tertua di Kota Palembang. Bangunan utama pasar yang dibangun pada 1958 ini telah dibongkar untuk direvitalisasi menjadi pasar modern. Kini bangunan utama pasar Cinde tinggal menyisakan puing-puing. Selain terkenal karena faktor sejarahnya, pasar Cinde terkenal karena menjadi pusat penjualan spare parts atau onderdil sepeda motor. Bagi Anda yang tidak menemukan barang yang Anda cari di toko resmi onderdil sepeda motor, tidak ada salahnya untuk datang ke pasar Cinde, karena di sini terdapat banyak macam onderdil mulai dari peralatan mesin hingga aksesoris. Semua lengkap di sini. Jika Anda berjalan di sepanjang jalan Candi Welan, di kanan kiri jalan terdapat lapak pedagang onderdil sepeda motor. Para pedagang dengan ramah akan menyapa para pengunjung yang melihat-lihat di sepanjang lapak pasar. Onderdil maupun aksesoris dengan berbagai model dan warna dapat dijumpai di sini. Tidak hanya satu atau dua, melainkan banyak pilihan layaknya toko resmi onderdil sepeda motor. Soal harga tidak perlu khawatir. Harga onderdil motor di pasar Cinde relatif terjangkau dan itu pun masih bisa ditawar. Pasar 26 Ilir. Belum main ke Palembang rasanya kalau belum mencicipi pempek sebagai makanan khasnya. Olahan khas berbahan baku ikan ini sangat fenomenal dan menjadi salah satu identitas kebanggaan Wong Kito. Hampir di setiap sudut kota maupun pemukiman penduduk terdapat toko atau warung yang menjual macam-macam jenis pempek. Ada pempek kulit, pempek lenjer, termasuk pempek kapal selam. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba beragam jenis pempek di Palembang, ada kampungnya pempek di Jalan Mujahidin, Pasar 26 Ilir, Palembang. Jika melaju dari arah seberang Ulu melewati Jembatan Ampera, langsung saja belok kiri meniti Jalan Merdeka. Tak jauh dari kantor Wali Kota Palembang, ada Tugu Ikan yang merupakan maskot jalan ini. Nah, di seberang Tugu Ikan itu ada Jalan Mujahidin. Mulai dari gerbang sudah kelihatan toko pempek berjajar. Disinilah tempatnya kalau ingin berburu pempek dengan harga super miring. Tidak seperti kebanyakan toko pempek lainnya yang memang sudah terkenal dan menjual dengan harga di atas Rp2.000 untuk pempek kecil. Di kampungnya pempek ini tidak ada harga pempek di atas Rp1.000. Semua toko pempek ini berdampingan dan berseberangan. Bahkan untuk menarik minat pembeli, para penjual menjajarkan aneka pempek yang mengundang selera dengan tawaran harga paling murah. Mengapa murah? Karena persaingan para penjual pempek di Palembang membuat pengusaha harus banting harga. Namun, meski murah bukan berarti kualitas makanan juga murahan. Toko pempek di kawasan 26 Ilir selalu ramai dan banyak yang mengantri. Para penjual juga terlihat sibuk melayani pesanan untuk oleh-oleh. Pasar Kuto. Jika sudah berada di Palembang, wajib untuk menikmati durian di kota pempek ini. Pasar Kuto berada di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Ketenaran durian Pasar Kuto sudah terkenal hingga keluar kota Palembang. Setiap harinya, kawasan Pasar Kuto ini selalu ramai dikunjungi oleh penikmat durian.
Alasannya pun beragam, karena bisa menikmati durian dengan harga terjangkau dan tempat yang nyaman, hingga jika beruntung bisa mendapatkan durian tembaga yang menjadi incaran pembeli. Kawasan Pasar Kuto ini sendiri sudah eksis sejak tahun 1976 dan hampir seluruh pedagang durian di sini adalah turun-temurun berdagang durian. Suplai durian di kawasan ini didatangkan dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, mulai daerah Tebing, Kikim, hingga Belitung. Jika suplai durian berkurang, pedagang akan mendatangkan rajanya buah tersebut dari luar Sumatera Selatan, baik dari Medan, Padang, ataupun Bengkulu. Kebanyakan penikmat durian di Pasar Kuto tidak hanya dari kota Palembang saja, namun juga pengunjung yang datang dari luar kota hingga luar negeri. Harga durian yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp7.500 hingga Rp50.000. Pembeli bisa membeli satuan hingga borongan. Ingin menikmati durian sepanjang tahun? Ayo datang ke Pasar Kuto, Palembang. Pasar 16 Ilir. Satu-satunya pasar terbesar dan teramai di kota Palembang adalah Pasar 16 Ilir. Pasar yang terletak di samping Jembatan Ampera ini tidak pernah sepi dari aktivitas jual beli. Dari atas Jembatan Ampera, Anda bisa melihat tulisan Pasar 16 Ilir yang terpampang di atas atap bangunan pasar. Biasanya, pedagang eceran atau pasar tradisional membeli barang untuk kembali dijual dengan harga grosir yang lebih murah di Pasar 16 Ilir ini. Tak hanya barang grosir untuk kembali dijual, banyak pedagang yang bahkan tak ragu untuk mengobrol barang ecerannya. Pedagang silih berganti meneriakkan harga obrolnya untuk menarik perhatian sejumlah pengunjung. Barang yang diobrol pun diantaranya sepatu, pakaian, hingga pernak-pernik yang memang banyak dicari oleh pengunjung. Jangan ragukan kualitas barang yang diobrol, meski tak bisa disamakan dengan barang bermerek, tetapi minimal bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya barang baru saja yang bisa ditemukan di Pasar 16 Ilir, di beberapa titik pun banyak pula dijual barang bekas atau yang di Palembang banyak disebut dengan istilah barang BJ. Jika jeli memilih barang bekas yang merupakan barang impor ini, Anda akan mendapatkan barang dengan kualitas dan kondisi yang sangat baik dengan harga yang super murah. Pasar Induk Jakabaring. Meski letaknya di pinggir kota, namun tidak sulit mengakses lokasi Pasar Induk Jakabaring yang berlokasi di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pasar Induk Jakabaring menjadi bandar transaksi kebutuhan pokok di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Mulai dari sayur, buah, daging, dan ikan, semua bisa ditemukan di Pasar Jakabaring. Salah satu komoditi yang menjadi ciri khas pasar ini yakni ikan. Jika di Palembang dijuluki kota penghasil ikan, hal tersebut tidaklah mengherankan karena Provinsi Sumatera Selatan memiliki sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yakni Sungai Musi. Selain itu, muara Sungai Musi di pantai timur Sungsang, Kabupaten Banyuasin, merupakan daerah penghasil ikan berlimpah karena ada pertemuan arus air di sana. Ikan menjadi salah satu kebutuhan pangan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kota Palembang. Selain untuk mengolah makanan khas pempek, ikan juga banyak dimanfaatkan untuk olahan kuliner khas Wong Kito. Keberadaan Pasar Ikan Jakabaring menjadi urat nadi perekonomian, di mana ribuan ton ikan didistribusikan setiap harinya dari pasar ini. Jika ingin melihat proses ikan diolah hingga dipasarkan, pengunjung dapat datang ke Pasar Jakabaring pada malam hari. Di waktu tersebut, seluruh lapak pedagang ikan sibuk mengemas dan memasarkan ikan ke berbagai daerah di seluruh penjuru Sumsel maupun di luar provinsi. Ikan yang dipasarkan pun baik ikan air tawar maupun ikan laut. Karena di pasar ini penjual merupakan agen, tentu harga ikan di sini dijual lebih murah. Namun, ikan hanya dijual bagi pembeli yang memesan dalam jumlah banyak. And these nights are getting shorter, like a energy I'll conquer.